Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita serta memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat beserta pengikutnya yang setia di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu pada bagian yang pertama, pembahasan pada bagian yang pertama, kita telah membahas mengenai makhraj bagian inti yang pertama, yaitu adalah al-jawf. Karena kita ketahui bersama bahwa tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu terdapat 17 tempat, 17 makharij. Dari 17 tempat ini kita agar mudah membaginya, maka terbagilah menjadi 5 bagian asas utama. Yang pertama itu adalah al-jawf, yang kedua itu adalah al-halqa, yang ketiga al-lisan, keempat asy-syafatan, dan yang kelima al-khayshum. Dan walhamdulillah kita telah melewati pada pertemuan yang lalu pada pembahasan makhraj yang pertama itu al-jawf. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makhraj bagian yang kedua, yaitu al-halqa. Ya. Bisa dimaknai huruf-huruf yang halq ini artinya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan. Bisa dimulai dari autarus sautiyah, pita suara, sampai jadhrul lisan. Ya, jadhrul lisan ini adalah akar lidah. Insyaallah nanti kita akan bahas mengenai huruf-huruf atau bagian yang nanti akan dijelaskan pada huruf yang keluar dari al-halq ini. Jadi al-halq adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, di mana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam bait manzumahnya, beliau mengatakan aqsal lisani, beliau mengatakan bahwa huruf ya yang keluar dari tenggorokan, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Di situ Imam Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu terdapat 6 huruf untuk 3 makhraj atau 3 tempat. Ya, ada 3 tempat untuk 6 huruf hijaiyah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang pertama yang disebutkan oleh Imam Jazari rahimahullah, beliau mengatakan thumma li aqsal halqi. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6 huruf untuk 3 tempat. Dan 3 tempat ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan adalah aqsal halqi. Apa itu aqsal halqi? Aqsal halqi adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling bawah. Ya, bagian paling bawah. Di mana letak bagian paling bawah ini?
Disebutkan di dalam Tajwid Musawwar, di situ Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah taala beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan aqsal halq adalah mantiqatu al-autaru sautiyah, yaitu pita suara. Disitulah letak pengucapan huruf yang nanti keluar dari aqsal halq, yang keluar dari tenggorokan bagian paling bawah. Kalau saya permisalkan, ada 3 bagian. Bagian paling bawah, tengah, dan atas. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagian paling bawah. Ya, di situ disebut dengan aqsal halqi. Aqsal halqi adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling bawah. Autaru sautiyah. Letak di mana pita suara itu ada. Yang pertama adalah aqsal halq. Ya, dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian paling bawah. Huruf apa yang keluar dari aqsal halq ini disebutkan. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Huruf yang keluar dari aqsal halq bagian pertama ya dari tenggorokan itu adalah hamzah dan ha. Hamzah dan ha. 2 huruf ini keduanya keluar dari pita suara atau aqsal halq, tenggorokan bagian paling bawah. Sehingga di situ tidak disebutkan alif, melainkan hamzah ya. Hamzah dan ha. Ketika kita membaca kedua huruf ini, maka hati-hati. Jangan sampai posisi hamzah yang seharusnya berada di pangkal tenggorokan berubah menuju tengah tenggorokan seperti ain misalkan. Ini merupakan kesalahan. Jadi bagian yang pertama adalah tadi aqsal halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling bawah. Di dalamnya terdapat 2 huruf keluar darinya, yaitu hamzah dan huruf ha. Mengenai cara prakteknya, insyaallah ta'ala ini akan sangat mudah. Akan tapi yang menjadi problem bagi kita adalah hati-hati dalam mengucapkan huruf hamzah. Ya, dari segi apa? Jangan sampai kita merubah tata cara pengucapannya. Ya, keluar dari jalurnya. Dia keluar dari pangkal tenggorokan. Maka jangan seperti ain. Bedakan antara a'udhu, hamzah dan ain. Jangan sampai a'udhu berubah. Hamzah menjadi ain menjadi hamzah. Nah, ini merupakan kesalahan yang harus dihindari. Sehingga hamzah harus dijelaskan dengan jelas. Ya, dia keluar dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian paling bawah. Kemudian huruf yang kedua itu adalah huruf ha. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa huruf ha ini merupakan adhaful huruf. Huruf yang memang lemah dan memang sifat-sifatnya semuanya lemah. Dan merupakan huruf yang berat karena jauhnya dari mulut. Ya. Jadi tenggorokan ini bagian terdalam dari mulut, ya, sangat jauh dengan mulut. Maka pengucapan huruf ha ini mesti harus hati-hati. Ya. Jangan sampai mengucapkan huruf ha yang sering terjadi adalah seperti ha. Atau bahkan ha-nya tidak dibaca jelas. Seperti contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Di situ ada huruf ha. Maka jelaskan pengucapannya. Jangan langsung melewatkan begitu saja tanpa menjelaskan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan ha-nya. Bismillahirrahman. Ha itu memiliki sifat hams. Ya, nanti kita akan jelaskan. Pada intinya adalah hati-hati dalam pengucapan huruf ha. Kemudian pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagian yang kedua yang keluar dari tenggorokan adalah disebutkan thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian bagian yang kedua itu adalah wasatul halqi atau wastul halqi. Apa itu wastul halqi atau wasatul halqi? Wasatul halqi adalah huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Kalau bahasa kita ini jakun laki-laki ya. Di sini tengah-tengah, di mana tengah-tengah tenggorokan situ terdapat 2 huruf yang keluar darinya. Yaitu ada huruf apa? Thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Ada huruf ain dan ada huruf ha. Nah, maka
sangat jelas ya perbedaan antara ha dan ha. Ha keluar dari pangkal tenggorokan, bagian paling bawah tenggorokan, dan ha ya, ha itu keluar dari tengah tenggorokan. Jadi bedakan antara pengucapan ha dan ha. Nah, wasatul halqi adalah huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, yaitu huruf ain dan huruf ha. Kedua huruf ini sering sekali ya banyak terjadi kesalahan dalam membacanya, terutama huruf ain ya. Ain ini yang terjadi kesalahan adalah ain tadi disebutkan keluar dari tengah tenggorokan. Akan tapi di dalam prakteknya banyak sekali di antara kita mengucapkan huruf ain ini berada di hidung. Bedakan antara dengan a. Dijelaskan ya, tidak ada ain itu unsur keluar dari hidung, melainkan tempat keluarnya itu berada di tengah tenggorokan. Bahkan sempat guru kami, di antara guru kami pernah bercerita bahwa beliau hafizahullah pernah mengunjungi sebuah mantiqah, sebuah desa Madinah, sebuah kota, dan beliau mengatakan, saya menjumpai ada orang imam itu baca huruf ain ini bukan pakai hidung lagi, akan tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Pemirsa, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya sekali. Ya, karena akan merubah makna, ya. Dan merubah makna ini merupakan kesalahan yang besar. Dan kita harus berhati-hati di dalamnya. Maka huruf ain ini harus jelas dalam makhrajnya. Dia keluar dari tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan. Begitupun huruf yang kedua, yaitu huruf apa? Ha. Ya, ha ini adalah, kalau bahasa saya, ha ini, ha ya, yang keluar dari pangkal tenggorokan itu huruf yang berat. Adapun ha ini halus. Ya, maka bedakan antara pengucapan ha ini. Ha jauh lebih halus dibandingkan huruf ha yang dia keluar dari pangkal tenggorokan. Nah, untuk ha ini yang sering terjadi kesalahan adalah banyak yang membaca ha ini seperti ha, seperti ada nya. Dan ini seperti pengucapan huruf kha. Sehingga ini meleburkan pengucapan huruf ha dan termasuk dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka hati-hati dalam pengucapan huruf ha. Kemudian pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang ketiga yang keluar dari tenggorokan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam manzumahnya, beliau mengatakan adnahu ghainun kha'uha. Dan bagian yang ketiga ini adalah adnal halqi. Apa itu adnal halqi? Adnal halqi adalah huruf-huruf yang keluar dari atas, paling atas tenggorokan. Disebutkan dalam kitab Musawwar juga bahwa yang dimaksud dengan adnal halq adalah jadrul lisan ma'al hanaki al-lahmi, yaitu apa? Tenggorokan yang bagian paling atas ya. Di sana ada jadrul lisan, akar lidah dekat dengan langit-langit yang dia itu seperti lahmi. Lahmi itu empuk atau seperti apa ya? Seperti daging. Kalau kita pernah melihat sebuah iklan ya, itu biasanya di dalam mulut itu ada yang menggantung ya. Apa itu namanya? Anak tekak atau apa? Saya kurang paham. Di mulut itu ketika kita membuka mulut itu nanti ada yang menggantung ya. Menggantung. Nah, di bawah situlah pengucapan nanti huruf yang keluar dari adnal halq, yang keluar dari tenggorokan bagian paling atas. Yaitu apa huruf tersebut? Disebutkan ghainun kha'uha. Yaitu huruf ghain dan huruf kha. Ghain dan kha. Maka hati-hati dalam mengucapkan dua huruf ini, karena dua huruf ini memang huruf yang makhrajnya sama dan pengucapannya pun harus lebih hati-hati lagi. Ya, ghain itu pengucapannya sangat halus, kha itu kasar menurut saya. Maka oleh sebab itu bedakan antara ghain dan kha. Ya, ghain perhatikan dalam pengucapan ketebalannya. Begitupun dalam aliran. Maka jangan sampai kita baca ghain itu seperti kaf.
Contohnya misalkan ghairil maghdubi alaihim seperti kaf. Yang seharusnya di situ adalah huruf ghain. Maka jelaskan pengucapan makhraj huruf ghain. Begitupun kha. Kha juga harus dijelaskan ya dalam pengucapannya. Jangan sampai kita itu tidak betul dalam pengucapannya. Seperti contohnya misalkan kha ini kan memiliki sifat yang mengalir disertai dengan ketebalan. Maka merupakan kesalahan kalau misalkan kita membaca yahsabu annama lahu akhladah. Akhladah itu tipis. Sedangkan kha ini hakikatnya dia memiliki sifat isti'ala yaitu tebal. Maka inilah bagian-bagian yang keluar dari tenggorokan. Nah, jadi pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari tenggorokan ini ada 3 tempat untuk 6 huruf hijaiyah. Dan ketika kita telah bahas tadi, ya, masing-masing tempat ini di dalamnya terdapat dua huruf, ya. Bagian yang pertama itu adalah aqsal halqi, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling bawah, yaitu hamzah dan ha. Kemudian bagian yang kedua adalah wasatul halqi, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, yaitu huruf ain dan huruf ha. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah adnal halqi, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling atas, ya. Keluar darinya huruf ghain dan huruf kha. Dan kalau kita perhatikan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu adalah huruf-huruf yang dia itu ketika nun mati atau tanwin bertemu izhar. Ya, huruf izhar itu semuanya adalah dalam pengucapan makhrajnya keluar dari tenggorokan. Makanya kita sering mendengar istilah izhar halqi. Izhar halqi. Kenapa demikian? Karena memang huruf-huruf izhar semuanya dalam pengucapan makhrajnya keluar dari tenggorokan. Maka pemirsa semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengucapan dalam huruf yang makhraj keluarnya itu adalah di tenggorokan itu perlu usaha dan kejelasan dalam pengucapan, karena khawatirnya akan melebur ke huruf satu dengan huruf yang lainnya. Seperti tadi misalkan ain ke huruf hamzah, ha ke ha ke ha. Nah, ini hati-hati dalam pengucapannya sehingga butuh kesungguhan. Dan kita ketahui bersama bahwa hakikat dari tajwid adalah dengan memberikan hak dan mustahaknya. Kita harus memberikan makhraj yang betul, sifatnya juga yang betul. Inilah hakikat dari tajwid itu sendiri, dan tajwid merupakan apa? Hilyatut tilawah. Ya, hiasan Al-Qur'an itu. Ya, maka percuma kalau kita menghiasi Al-Qur'an di rumah kita kalau kita tidak membacanya atau bahkan tidak membaca dengan sebaik-baik bacaan yang kita miliki. Mungkin ini bisa saya berikan. Ini poin kita yaitu 3 tadi. Yang keluar dari tenggorokan adalah yang pertama aqsal halq, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling bawah, hamzah dan ha. Wasatul halqi, yaitu tenggorokan bagian tengah, ain dan ha. Dan yang terakhir adnal halqi, yaitu yang keluar dari tenggorokan bagian atas, ghain dan kha. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Terima kasih pemirsa dan pendengar radio kita FM di mana saja Anda berada. Anda masih membersamai kami di rangkaian program Keluarga Mengaji, ya, masih bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasyah hafizahullah taala dalam pembahasan tahsinul Quran makhorijul huruf di poin yang kedua tadi sudah disampaikan, yaitu al-halq, ya. Dan semoga bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kita semua untuk lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Silakan buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang ingin dikoreksi bacaan Qurannya atau ingin memperdengarkan bacaan Qurannya, Anda bisa kirimkan melalui pesan suara, ya, atau voice note yang dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0852 10 943 943 dan silakan sudah bisa dikirimkan mulai dari sekarang, ya. Atau nanti Anda bisa juga hubungi kami via telepon di 0231 488 281 sambil kita mendengarkan, ya, bacaan Quran atau barangkali kesalahan-kesalahan saja yang terdapat, yang mungkin sering kita dapati dalam membaca surat Al-Fatihah. Baik, Ustaz, silakan untuk melanjutkan materinya, Ustaz. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali pada sesi kedua ini, yang dimana pada sesi kedua ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tahsin kita, dan kita masih berada di surat yang sama, yaitu suratul Fatihah, ya, yaitu surah Al-Fatihah. Ayat terakhir ya, kita sudah sampai ayat ke-6 pada pertemuan yang lalu, dan pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7. Dan tahsin ini memang sangat penting, sebagaimana terdapat salah seorang ulama mengatakan, kam min mutqinil hurufil qur'ani ifradan wa la yutqinu tarkiban. Betapa banyak orang yang mereka bisa membaca huruf secara independen, secara huruf itu sendiri, akan tetapi ia tidak bisa membaca dikala pada sebuah ayat. Ini artinya adalah kita langsung mempraktekannya, karena memang hakikatnya tajwid ini mayoritas atau memang 90% ini lebih banyak pada tatbiqi, yang sifatnya memang praktek, banyak-banyak praktek, yaitu dengan tahsin Al-Quran ini sendiri. InsyaAllah ta'ala kita akan mulai pada ayat yang ke-7. Perhatikan di sini pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-7 pada suratul Fatihah. Kita akan mengulas, akan mengkaji kesalahan-kesalahan yang terjadi pada suratul Fatihah, khususnya pada pertemuan kali ini, yaitu pada ayat yang ke-7. Perhatikan pada huruf sirata, sad, ra dan ta. Sad di sini dia berharakat kasrah, ya, dan sad ini memiliki sifat isti'la, tebal. Namun di samping itu ia juga memiliki sifat itbaqa, yaitu sifat yang jauh lebih tebal dibandingkan isti'la tadi. Dan ketika kasrah, ketebalan itu masih ada. Maka jelaskan sirata. Dijelaskan sadnya, kemudian ra-nya pun demikian. Ya, sirata. Akan tapi hati-hati jangan sampai ra di sini memang betul dibaca tebal. Ra ini ya, dia ini memiliki sifat tipis, akan tapi dia juga memiliki sifat yang disebut dengan sifat arid. Sifat arid ini disebutkan dengan sifat yang kondisional. Nah, huruf ra dikatakan huruf yang tipis, akan tapi di kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal, dikala dia berharokat fathah dan dhammah. Maka kita lihat pada ayat yang ke-7, sirata. Huruf ta-nya di situ adalah maftuh, berharokat fathah, maka dibaca tebal. Akan tapi ketebalannya ini jangan sampai mengalahkan huruf yang setelahnya, yaitu huruf ta. Karena huruf ta ini huruf yang tebal dan dia juga memiliki sifat itbaqa, ya, yaitu sifat yang jauh lebih tebal dibandingkan isti'la. Maksudnya adalah ra-nya ini jangan takalluf, berlebihan. Contohnya seperti apa? Sirata, ro, bukan ro. Yang betul ra. Ketebalannya jangan sampai mengalahkan huruf ta. Sirata. Jangan sampai takalluf, berlebihan dalam pengucapan ra, ketebalannya sirata. Nah, ini hati-hati ya, karena takalluf ini merupakan perkara yang harus kita hindari. Karena ini efek dampaknya adalah membuat cepat lelah kita dalam membaca Al-Quran. Ya, bila mana kita banyak takalluf dalam membaca huruf demi huruf, maka hati-hati dalam pengucapan huruf ra. Kemudian perhatikan huruf setelah huruf ra adalah huruf ta. Sirata. Ya, sirata. Huruf ta ini huruf yang tebal dan dia juga memiliki sifat namanya jahar. Jahar itu kalau kita maknai dengan bahasa kita, dia itu tidak boleh ada udara yang keluar atau desisan yang keluar. Maka merupakan kesalahan kalau kita bacanya ta. Nah, kalau ta ini kan kita mendengar ada udara yang keluar. Dan ini menyalahi kaidah,
menyalahi bacaan, ya, dan ini merupakan kesalahan. Yang betul adalah dengan meniadakan, ya, dengan meniadakan udara yang keluar itu. Sehingga yang betul adalah sirata, ta, ya, ta, sirata, bukan sirata, ta. Nah, ini merupakan kesalahan. Kemudian ta juga, walaupun memang ini masih khilaf, namun secara kaidah huruf ta yang maftuh atau huruf yang tebal berharokat fathah maka diucapkan sesuai makhrajnya, yaitu di lidah. Jangan sampai dimonyongkan kedua bibir. Sirata, to, bukan. Ya, yang betul adalah membuka kedua mulut. Karena kita ketahui bersama bahwa cara pengucapan harokat fathah itu adalah yatim wal maftuhu bil fathi fahmi, dengan membuka mulut kita, ya, sehingga dibuka sirata, ta, ya, bukan memonyongkan sirata, bukan. Ini harus diperhatikan oleh pemirsa, ya, semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah kalau kita perhatikan di situ siratal ladzina an'amta. Perhatikan di situ ada nun mati bertemu dengan ain dan di sini dihukumi dengan izhar. Ya, izhar artinya apa? Menjelaskan nunnya. Ya, menjelaskan huruf nunnya. Dan nun ini memiliki sifat yang disebut dengan sifat at-tawassuta. Ya, at-tawassuta. At-tawassut adalah mengalir yang tidak begitu lama, mengalir yang sedang. Sehingga merupakan kesalahan kalau kita membacanya dengan memantulkan. Ini yang sering terjadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta, tidak boleh dipantulkan. Yang betul ditahan, dengan tahanan itu dia mengalir. An'amta, itu yang betul. Ya, sehingga jangan memantulkan huruf yang bukan seharusnya dipantulkan. Karena yang memantul itu kan hanya 5 huruf, ya. Kalau di kita di Indonesia seringkali menyebutnya baju di tokoh, ya. Ba, jim, dal, ta, dan qaf. Adapun secara ilmu tajwid, huruf qalqalah itu adalah huruf yang qutbu jadin, ya, qutbu jadin. Sehingga jangan sampai kita memantulkan huruf nun sakin, huruf nun yang mati di sini. Ya, jangan sampai ana, yang betul an, karena huruf nun ini nanti kita akan jelaskan insyaallah pada perjumpaan yang akan datang insyaallah, ya. Akan tapi sini akan saya jelaskan sedikit bahwa nun ini keluar dari ujung lidah yang menempel pada langit-langit atas, sehingga ditahan ujung lidah itu di langit-langit atas. An'amta, dialirkan, bukan dipantulkan. Kemudian berikutnya adalah mim. An'amta, mim, an'amta alaihim. Am dan alaihim, di situ ada mim. Nah, mim juga memiliki sifat yang sama seperti nun. Ya, sama-sama yang dialirkan namun tidak begitu lama. Nah, maka dijelaskan dalam alirannya, terlebih nun dan mim ini kan memiliki sifat yang disebut dengan gunnah, dengungan. Walaupun memang dengungan di sini kondisinya tidak sempurna, namun tetap kita harus memberikan haknya, yaitu sifat guna itu. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Jangan sampai alaihim. Nah, dari segi makhraj, pengucapan hurufnya sudah betul. Karena apa? Mim itu kan dengan merapatkan kedua bibir. Alaihim. Akan tapi kurang sempurna karena mim ini memiliki sifat gunnah dan memiliki sifat yang mengalir tidak begitu lama yang disebut dengan tawassuta. Maka dialirkan tidak begitu lama disertai dengan dengungan. Yang betul apa? Alaihim. Him. Masih ada sedikit dengungan di situ dengan aliran. Ya, maka dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, dijelaskan.
alirannya sedang. Jangan lama-lama, karena kalau lama-lama khawatirnya dikiranya tasydid. Ya, jangan sampai lama-lama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dikira nanti tasydid. Cukup sedang saja, tidak begitu lama. Kemudian pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ghairi. Apa yang terjadi kesalahan pada ghairi? Terkadang banyak orang yang membacanya seperti ghairi, seperti ri, bukan gha. Maka dijelaskan makhraj huruf ghain. Ya, sebagaimana pada sesi pertama kita telah membahas bahwa huruf ghain ini merupakan huruf yang keluar dari tenggorokan bagian paling atas. Ya, maka jelaskan pengucapan makhrajnya. Gha, ghairi, bukan ghairi, bukan ghe. Seperti re ke e, yang betul yang betul adalah o, karena memang huruf yang dia itu tebal berharokat fathah, vokal akhirnya o. Ghairi. Jadi jangan sampai dibaca ghairi. Kemudian berikutnya adalah ghain lagi, al-maghdubi. Huruf ghain ini memiliki sifat tebal. Ya, dan dia juga memiliki sifat mengalir. Mengalirnya jauh lebih lama dibandingkan sifat tawassut. Karena tawassut tadi nun dan mim ya yang mati, ini memiliki sifat tawassut yang mengalir sedang. Adapun ghain itu memiliki sifat namanya rikhawa atau rakhawah. Dan ini mengalirnya jauh lebih lama dibandingkan sifat tawassut tadi. Maka dijelaskan aliran tersebut dengan ketebalannya. Ghain. Al-maghdubi. Ghain dijelaskan aliran disertai dengan ketebalan. Kalau saya membaca huruf ghain ini, jadi ingat dulu ketika belajar sempat beberapa kali kami kesulitan dalam pengucapan huruf ghain, sehingga sempat pada suatu hari kita diperintahkan oleh syekh kita, yaitu guru kami, untuk unzur ilal qid, lihat ke kucing. Kucing itu kalau berantem ya, itu kan seperti suara kurang lebih seperti itu. Nah, maka hewan saja bisa kita ajak belajar bersama. Ya, akan tapi bukan berarti kita harus mengadu kucing agar kita bisa mempraktekkan huruf ghain ini. Tidak demikian. Mungkin bisa dengan alternatif yang lain, video-video kita bisa melihat ya, atau bahkan video-video yang lain para masyayikh mengucapkan huruf ghain, kita akan jauh lebih jelas. Nah, kurang lebih seperti itu ghain. Ya, ketika kucing berantem, dialirkan disertai dengan ketebalan. Ghairil maghdubi. Dan lihat huruf ghain, setelah huruf ghain adalah huruf dad. Maka huruf dad ini adalah huruf yang keluar dari samping, kiri maupun kanan. Maka jangan sampai seperti dal. Al-maghdubi, bukan du. Yang betul du. Bedakan antara du dan du. Ya, du dan du. Bedakan. Itu akan berbeda dari segi makhraj bahkan sifat. Maka bedakan di situ. Dan juga jangan sampai dod ini dibaca ada desisan. Al-maghdubi. Karena dod ini jahar, enggak ada desisan. Udara yang keluar. Ghairil maghdubi alaihim wala. Perhatikan pada kalimat alaihim. Dijelaskan madlin di situ ya. Alaihim. Karena mengapa? Beberapa kali kami dengar ada yang membaca alihim. Karena saking cepatnya mungkinnya membaca, atau wallahualam, yang pada intinya dia seakan-akan membaca lam dengan maksur, dengan harokat kasrah. Ghairil maghdubi alaihim. Karena kurang jelas dalam pengucapan harokat. Maka oleh sebab itulah jelaskan harokat lamnya. Alaihim. Ya, dijelaskan. Kemudian berikutnya alaihim wa. Mim bertemu wa. Mim mati bertemu dengan huruf wa. Itu adalah izhar syafawi. Izhar syafawi artinya mim dibaca jelas ya. Dan di antara kesalahan yang ada, dan kesalahan ini sudah diingatkan oleh para ulama terdahulu.
Salah satunya dalam matan Tuhfatul Atfal, ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitabnya, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walitihadi fa'rifi. Beliau mengatakan bahwa ihdzar, hati-hati dalam pengucapan lada wawin wafa'a, terhadap mim mati yang berjumpa dengan waw fa yang hidup. Jadi kalau ada mim mati ketemu waw dan atau fa, hati-hati dalam pengucapan karena mim, wa dan fa ini, ketiga huruf ini dalam pengucapan sama-sama keluar dari bibir. Ya, sehingga dijelaskan setiap hurufnya. Maksudnya apa? Saya akan contohkan. Yang sering terjadi adalah meleburkan mim itu sendiri. Ghairil maghdubi alaihim walad. Mimnya tidak jelas. Karena mim dan waw ini makhrajnya, cara pengucapannya itu sama, berada di bibir. Maka karena mungkin karena mempersiapkan di waw ini sehingga mim dilupakan. Padahal tetap dia harus dijelaskan dari segi makhraj dan sifat. Makanya mim tadi saya sebutkan dia memiliki sifat tawasud, dialirkan yang tidak begitu lama. Dialirkan dengan sedang, itulah gunanya sifat tawasud. Agar mim ini jelas. Alaihim wa dijelaskan mimnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan yang berikutnya adalah wala. Jangan sampai lamnya ini kena syubhat dod ya. Kalau bahasa saya ini, dod ini kan dia itu sifatnya tebal. Lam ini tipis. Jangan sampai lam ini kena syubhat dod. Lamnya yang tipis akan tapi berubah menjadi tebal karena kena syubhat dari dod. Jadi hati-hati, jangan sampai wala do, bukan. Yang betul wala, la, bukan lo. Ya, waladdallin. Jadi perhatikan lam agar dibaca tipis bukan dibaca tebal. Begitupun berikutnya adalah dol. Perhatikan di huruf lam. Ya, di sini adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Ya, mad yang bertemu dengan tasydid ya pada sebuah kalimat, dan ini huruf berikutnya bertasydid. Lihat waladdo ya, mad lazim. Mad lazim merupakan mad yang kadar panjangnya itu nomor 1, paling panjang di antara semua mad. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Samannudi, aqwal mudud lazimun. Tingkatan mad yang paling kuat panjangnya adalah yang pertama lazim. Mad lazim maksudnya. Maka dibaca 6 harakat. Ya. Sebagaimana Imam Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan bahwa lazim itu adalah tul, dan tul dalam ilmu tajwid adalah 6 harakat. Nah, jadi dipanjangkan waladdall. Lihat di huruf lam itu ada tasydid, dan tasydid di sini harus diberikan naber. Naber itu apa? Naber itu kalau bahasa kita menghentak, agar menjelaskan bahwa huruf tersebut ada tasydid. Jadi jangan sampai dibaca waladdallin, tidak jelas tasydidnya, maka dihentakkan sedikit waladdallin. Jadi seperti itu yang harus diperhatikan oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin ini saya bisa berikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas penyampaian atau ajakan untuk kita bisa memperbaiki bacaan Quran kita dengan mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin sering kita dapati dalam membaca surat Al-Fatihah. Ini juga bisa tentu saja memperbaiki bacaan Quran kita ya. Baik, kita akan memperdengarkan ya bacaan Quran surat Al-Fatihah berikut ini dari pemirsa atau pendengar kita yang sudah mengirimkan melalui voice note. Kita akan perdengarkan ya berikut ini. Ya, boleh kameranya dipindah dulu karena saya ingin memperdengarkan. Nah, gitu dong. Ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ero Casra, ya, alamat Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, akan mencoba menyatukan surat Al-Fatihah yang sedang dikaji sekarang di As-Sunnah TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Samina wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengar bersama ya dari bacaan tadi. Alhamdulillah, masya Allah, bacaan yang baik. Ada beberapa koreksi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bismi, ya, bismi. Perhatikan pada harfu sin, ya, inda asakin. Lihat di situ sinnya itu kondisi di sini adalah mati, ya, sukun. Dan sin ini memiliki sifat yang disebut dengan rikhawa atau rakhawa. Jadi jangan begitu cepat dalam pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan jeda terlebih dahulu agar lebih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sinnya agar mengalir terlebih dahulu, ya, sehingga tidak terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini lebih dipanjangkan lagi dari segi sifatnya, yaitu rikhawah. Kemudian berikutnya adalah iyyaka na'budu. Ainnya tadi saya dengar masya Allah sudah mengalir, cuman dimasukkan lagi ke tengah tenggorokan, ya, na'budu, ya, agar membedakan antara ain yang dia itu seperti hamzah dan ain yang sesungguhnya. Jadi ditahan ke tengah tenggorokan, dengan tahanan itu dia akan mengalir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ghain tadi, ya, ghairil dialirkan lagi sama seperti sin. Ghain itu sama seperti sin, dia sama-sama memiliki sifat rikhawah atau mengalir yang cukup panjang dibandingkan tawasud yang sedang. Ghairil maghdubi. Jadi seperti itu, diperhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Masya Allah, bacaan baik. Ini hanya sebagai pelengkap saja, ya. Secara bacaan sudah baik, tinggal disempurnakan lagi dari segi sifatnya. Ini bagus, Masya Allah. Baik, terima kasih ya tadi dari Bapak siapa ya tadi tidak sempat kita dengarkan ya, anak dari siapa ya tadi ya, sebentar. Bapak Ero Castra ya, terima kasih tadi buat Bapak Ero Castra ya, Masya Allah bacanya bagus ya. Kita akan putarkan lagi untuk yang sudah mengirimkan pesannya atau voice note melalui WhatsApp berikut ini. Kita akan coba perdengarkan lagi Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, alhamdulillah, bagus, masya Allah. Cepat memangnya bacanya, alhamdulillah. Cuman ya saya dengar sesuai apa yang saya dengar ya. Pertama adalah pada alhamdulillahi rabbil alamin, huruf a. Hati-hati jangan sampai dibaca ang, ya jangan sampai baca a. Yang betul a. Dia keluar lewat sini ya, tenggorokan, bukan lewat hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, tidak ada unsur hidung. Kemudian berikutnya adalah dal. Maliki yaumiddin. Din. Wallahu alam ini apakah sebab rekaman atau tidak. Cuman tadi terdengar dal ini seperti ada hamas. Ya, udara yang keluar. Maliki yaumiddin. Din. Nah, jadi merupakan kesalahan kalau dibaca Maliki yaumiddin. Din. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai ada hamas atau udara yang keluar. Berikutnya adalah ha. Ihdina. Ha ini tadi disebutkan pada sesi pertama bahwa huruf ha ini adalah adhaful huruf ya, huruf yang paling lemah. Ya, dan huruf yang paling jauh ya tempatnya dari mulut. Dan semua huruf H ini sifatnya ya, semua huruf H ini sifatnya semuanya lemah. Akan tapi dia memiliki sifat yang rikhwa dan hamas, dan menurut saya dengan dua sifat ini membuat dia tidak terlalu lemah dan dijelaskan dengan aliran serta udara yang keluar pada H. Ihdina, dialirkan dulu ihdina. Jangan dibaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Biarkan dia mengalir dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Dikeluarkan di sini ya, bukan di dada. Bukan. Di sini. H itu makhrajnya di mana tadi disebutkan? Di tenggorokan bagian paling bawah, aqsa al-halqi. Maka hati-hati, dialirkan dulu ihdina. Kemudian berikutnya qaf. Al-mustaqim, qim. Jangan sampai seperti takalluf ya, seperti keselak kalau bahasa saya. Al-mustaqim, qim. Tidak. Lebih halus lagi. Al-mustaqim, qim. Jadi seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya ya, dan nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita Ustaz. Ya. Masya Allah, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya dari pertemuan kita di malam hari ini. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, kami juga ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Mohon maaf juga atas segala kekurangan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya apa nih Ustaz kira-kira yang akan disampaikan Ustaz? Insya Allah. Huruf Ustaz ya. Masih makharijul huruf. Masya Allah. Masih Poin panjang yang mungkin ketiga ya. ya. Iya, Masya poin Allah, yang Masya ketiga. Ya, baik. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas Allah waktu yang telah disempatkan untuk hadir di studio. Dan pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, pada akhirnya saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.